Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat di tengah pandemi COVID ini. Jangan lupa jaga 3M ya. Lakukan protokol kesehatan. Pertama, mencuci tangan, kedua menjaga jarak, dan ketiga apa ya satu lagi ya? Menghindari kerumunan ya. Lupa saya. Oke. Jadi jaga kesehatan kita semuanya dengan pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. 4 dong, 4M. Iyalah, pokoknya semuanya kata kerja aja. Boleh ditambah juga. Yang penting bisa menjaga kita sama-sama. Oh ya, ini maaf ya, apa lagi nih? Ini hitam-hitam ini muncul sendiri, saya bingung ini kenapa jadi begini. Kalau misalkan ada yang punya pengalaman terus tahu cara mengatasinya yang muncul apa sekelit itu sekelebat bayangan kotak-kotak itu tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti saran-sarannya akan saya pelajari supaya ke depan video kita jadi lebih baik. Oke, kita masuk saja ke bahasan kita mengenai OSI model dan TCP/IP model. Nah, itu ya TCP/IP model. Kita akan bahas ini. Ya. Oke, baik. Tujuan kita adalah pengenalan protokol jaringan, kemudian masalah OSI layer atau OSI model, dan model TCP/IP layer. Dan ada nanti medium layer dan host layer, kita nanti akan fokus ke medium layer, tapi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, kan apalagi nih? Kenapa begini? Nah, protokol jaringan ya. Maaf ya kalau ada kesalahan teknis ya. Protokol, ya. Kita tentu sering mendengar kata protokol ya. Apalagi sekarang ada di masa COVID ini kata protokol itu menjadi kata yang sangat umum sehingga orang awam juga jadi tahu gitu. Jadi protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga agar kita bebas dari atau kita terhindar dari COVID, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ya, ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Protokol jaringan adalah suatu set, nah ini kata kuncinya ya, suatu set dari rules atau aturan-aturan ya, untuk mengatur ya, bagaimana memformat data dan memproses data. Ya, itu arti kata protokol dalam dunia komputer. Nah, kemudian ada istilah network protocol. Kalau film itu apa dulu ya? Apa protokol itu lupa saya judulnya. Nah, lupa lah. Kita bahas ini aja deh. Network protokol ya. Network protokol itu menentukan bagaimana data ditransmisikan ya di antara peralatan-peralatan yang berbeda melalui jaringan ya. Jadi kalau kita bicara protokol jaringan ya tentu aturan-aturan di seputar jaringan. Aturan apa? Aturan untuk menentukan bagaimana data yang kita ingin lewatkan lewat jaringan ya, lewatkan melalui jaringan, misalkan apakah itu kita kirim atau kita terima ya, itu bisa ditransmisikan di antara perangkat-perangkat jaringan yang berbeda ya. Seperti minggu yang lalu kita udah bahas bahwa zaman now itu perangkat HP kayak begini, perangkat tablet, perangkat HP, perangkat smartphone ya, perangkat kamera yang bisa internet, dan perangkat Google Glass, perangkat apa lagi? Nah, nanti ada smart TV dan lain-lain. Ya, itu semuanya ingin dihubungkan dengan internet kan. Nah, bagaimana data-data dari masing-masing perangkat tersebut? Kita tahu perangkat tersebut adalah berbeda-beda. Jadi bagaimana perangkat-perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi ya. Nah, itu diatur oleh yang namanya network protokol. Oke. Oleh karena itu kita perlu mengenal adanya yang namanya network protokol ini. Untuk apa? Ya, kalau kita sebagai user atau kita sebagai admin di jaringan, tentu saja untuk mengatasi kalau nanti terjadi troubleshoot ya, terjadi problem di jaringan sehingga kita harus melakukan troubleshooting atau kita harus melakukan kegiatan untuk mengatasi kesalahan yang terjadi di dalam jaringan. Nah, oke. Seperti kita udah bahas ya, komputer atau peralatan ya di dalam suatu jaringan itu boleh jadi dia menggunakan software dan hardware yang berbeda ya. Sehingga protokol
mengizinkan atau mengenable ya. Mengenable itu artinya apa? Memungkinkan dia bisa berkomunikasi gitu ya. Bisa membuat dia bisa ya. Enable itu artinya membuat bisa. Membuat mereka bisa berkomunikasi ya. Seperti tadi kita bahas ya. Misalkan antara iPad itu dengan sistem operasinya misalkan dengan iOS, kemudian dengan komputer ya, komputer sistem operasinya Windows, kemudian dengan smartphone dengan Android ya, sistem operasinya Android itu kan saling berbeda. Namun mereka bisa saling interkoneksi, saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling tukar-menukar data gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh network protokol ya. Oke. Nah, eh, protokol di dalam jaringan itu dimodelkan dengan yang namanya OSI model ya. OSI ini panjangannya adalah Open System Interconnection ya. Jadi sistem interkoneksi yang terbuka ya. Jadi ini adalah model yang terbukanya, bukan proprietary. Jadi ada model yang terbuka, standar terbuka, siapapun bisa mengembangkan berdasarkan model ini ya. Nah, model OS ini terdiri dari 7 layer ya, 7 layer. Layer ngitungnya dari bawah ya. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, layer 7. Nah, di beberapa referensi saya melihat medium layer ini sampai segmen ya. Dan data layer presentasi sampai layer session sampai layer application ini adalah untuk data ini adalah bagian host gitu ya. Dan ada juga referensi yang menyatakan tiga layer di bawah ini untuk medium layer dan host layer itu yang 4. Nah, saya cenderung kepada yang ini, yang 3 ya. Karena biasanya perangkat-perangkat jaringan aktif itu sampai network layer bekerjanya, yaitu contohnya adalah router ya. Jadi router itu bekerja sampai network layer, switch bekerja sampai data link layer, dan hub sampai physical layer gitu. Sehingga saya lebih setuju dengan yang ini ya. Jadi medium layer itu sampai 3 layer saja, dan 4 layer di atasnya itu dikerjakan oleh host layer. Dan sebetulnya host layer itu bekerja di semua layer ini ya. Ya, yang lebih tepat adalah host layer itu di semua layer ini dia bekerja. Oke, kenapa butuh yang namanya OSI model ya? Jadi OSI model ini sebagai protokol komunikasi yang menjadi referensi ya. Kayak gini lah. Kalau misalnya kita membuat apa ya? Membuat eh, atau kalau kita misalkan belajar menulis gitu ya. Nanti referensi menulisnya kan kalau kita waktu SD itu ya, waktu SD semuanya pasti pernah SD kan ya. Nggak ada yang langsung loncat kuliah kan. Nah, pada saat kita belajar SD, kita punya referensi huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu ya. Dikasih tahu sama guru. Kalau A itu hurufnya gini loh, tegak bersambung itu. Kalau B begini loh. Kalau C gini loh. Nah, itu yang menjadi referensi kita untuk belajar membaca pada saat SD dulu. Oke. Nah, hal yang menjadi referensi itu, nah itu yang ditetapkan di dalam OSI model ini. Jadi dia menjadi referensi. Jadi layer yang 7 ini itu menjadi referensi kalau ada organisasi lain atau apa ya lembaga-lembaga yang lain yang ingin mengembangkan protokol komunikasi juga gitu ya. Contohnya ARPA ya. ARPA itulah lembaga yang mengembangkan protokol komunikasi TCP/IP namanya. Nah, dia juga bersandarkan atau berlandaskan model ini yang disederhanakan ya menjadi protokol nanti namanya TCP/IP. Nah, kemudian misalkan sistem komunikasi GSM atau CDMA dia ingin integrate sama sistem komunikasi data lewat internet. Nah, bagaimana koneksi antara perangkat GSM atau perangkat CDMA kepada jaringan internet atau jaringan data? Maka dia harus mengikuti protokol komunikasi juga ya. Nah, pada saat mereka mengembangkan, misalkan ini sistem smartphone iOS mengembangkan ingin berkomunikasi data dengan internet ya. Nah, dia harus mengembangkan berdasarkan model ini ya. Bisa saja nanti modelnya disederhanakan mungkin jadi 5 layer, mungkin jadi berapa gitu ya. Nah, yang penting ini adalah acuan bagaimana suatu lembaga mengembangkan protokol komunikasi yang akhirnya nanti bisa saling interkoneksi ya. Walaupun nanti device-nya berbeda. Itulah tujuannya protokol komunikasi. Nah, sebagai protokol komunikasi yang menjadi referensi ya, OSI model ini dia mengurangi kompleksitas ya. Dan dia melakukan melakukan standarisasi interface ya, interface antarmuka jaringan artinya
bagaimana suatu device itu masuk ke jaringan ya, lewat suatu antarmuka. Dan dia memfasilitasi modular engineering ya. Jadi kita, bukan kita ya, kalau mungkin kita nggak punya kapasitas ya. Lembaga-lembaga riset di bidang jaringan itu bisa melakukan perekayasaan modular untuk perangkat-perangkat jaringannya. Misalkan router ya, router dia bisa membuat modul-modul untuk jaringan. Misalkan modul jaringan layer 3 untuk koneksi lewat ISDN, lewat Ethernet misalkan, atau lewat serial dan seterusnya. Jadi modular engineering ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada saat kita membahas layer 3 lah. Bagaimana modular engineering itu dilakukan pada router. Kemudian ensure interoperability teknologi ya. Jadi bagaimana teknologi itu berinteroperability ya, teknologi yang berbeda tadi ya. Jadi dia dijamin oleh OSI model tadi ya. Kemudian evolution ya, accelerate evolution. Dia mempercepat evolusi di bidang jaringan ya. Nah, dengan adanya standar ini ya, kita mungkin minggu yang lalu pernah ingat kita bahas masalah kecepatan, bukan kecepatan ya, size dari memori, size dari hard disk gitu. Nah, kecepatan juga sama ya. Jadi evolusi di bidang kecepatan ya, kecepatan jaringan. Jadi dia evolusi tersebut dipercepat oleh OSI model ini ya. Bagaimana kecepatan jaringan yang tadinya mungkin dengan modem telepon kecepatannya hanya 64 kbps ya, kilobit per second, sangat kecil banget gitu kan, lambat gitulah, 64 kbps, hingga sekarang kita bisa menikmati kecepatan dengan wireless ya, dengan wireless lewat jaringan GSM misalnya, itu bisa sampai order ratusan kilobit per second. Misalkan untuk uploadnya 512 kilobit per second, untuk downloadnya bisa 20 megabit per second misalnya gitu ya. Nah, itu kan cepat sekali ya. Evolusinya. Belum lagi kalau lewat jaringan fiber optik ya. Kalau Anda mungkin langganan TV kabel gitu ya, itu kan sangat cepat sekali sebetulnya jaringannya dibanding dengan jaringan GSM. Dan juga memudahkan mengajarkan dan belajar ya. Mengajarkan tentang protokol jaringan dan juga mengajar. Oke. Nah, model OSI itu terdiri dari 7 layer. Kita bahas dari yang paling bawah ya. Yang pertama namanya physical layer ya. Physical layer ini meliputi pembahasan mengenai media ya, media jaringan itu apa, kemudian bagaimana signalingnya ya, bagaimana pengiriman sinyal-sinyal ke medium ya. Kemudian binary transmission ya, bagaimana mentransmisikan data ke dalam bentuk biner ya. Biner 1010. Tapi 1010 ini nanti dilewatkan ke dalam sinyal, apakah itu sinyal listrik ya, atau sinyal elektromagnetik atau sinyal cahaya, itu nanti bentuknya dari 1010 ke level tegangan atau level hidup mati ya kalau untuk cahaya. Jadi nanti bling-bling begitu kira-kira. Atau lewat jaringan yang ditumpangkan ke dalam gelombang elektromagnetik ya. Oke. Nah, itu diatur oleh physical layer di sini ya. Sehingga kita bisa bilang datanya itu bentuknya adalah bit-bit ya. Bit-bit 1010 itu yang dilewatkan oleh physical layer. Nah, di atasnya itu data link layer ya. Data link layer ini dia mengatur pengalamatan physical. Jadi gini, walaupun ini perangkatnya misalkan ini tablet PC, tablet gitu ya, atau ini adalah iPad gitu ya. Nah, walaupun dia koneksinya lewat GSM, misalnya dia ada kartu untuk koneksi GSM, tapi dia juga bisa terkoneksi lewat Wi-Fi misalkan ya. Nah, kalau dia terkoneksi lewat Wi-Fi, maka alamat fisiknya itu disebut MAC address ya, atau physical address ya. Kalau kita kita tinjau kepanjangannya adalah medium access control ya. Jadi MAC address medium access control, bagaimana dia mengendalikan akses ke media, kira-kira gitu ya, medium access control. Nah, bagaimana pengalamatan si smartphone atau si laptop atau si komputer gitu ya, atau si server. Nah,
pengalamatan fisiknya itu diberikan dengan MAC address. Ini panjangnya sekitar, detailnya itu nanti akan kita bahas insya Allah di pembahasan layer 2. Jadi panjangnya itu sekitar 2 kali 6 ya, 2 kali 6 digit bilangan heksadesimal. Oke, nanti insya Allah kita bahas lah. Kemudian ada LLC ya. LLC ini adalah Logical Link Control ya. Ini juga diatur oleh data link layer ya. Bagaimana dia mengatur medium access dan logical link control ya. Alamat fisik dan alamat logiknya sekalian ya. Logik dalam hal ini logik dari jaringan yang satu LAN gitu ya. Nah, data-data yang mengalir bentuk datagramnya adalah namanya frame nanti ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian network layer itu di layer 3 ya. Dia menentukan path determination ya, atau menentukan path atau jalur dari suatu host atau suatu source ke destination ya. Suatu host itu maksudnya katakanlah ini adalah yang meminta layanan dan server yang memberikan layanan gitu ya. Bagaimana antara host atau klien ke server ya, lewat jalur mana di internet. Internet itu kan bentuknya kita udah bahas kemarin ya, awan kusut gitu, jaringan kusut gitu ya. Pusing ngetrace-nya kalau manual. Itu ditentukan oleh network layer. Jadi ini yang mengotomasi proses dari penentuan path tadi. Oke. Nah, kemudian supaya dia bisa pengirimannya itu berjalan lancar, pasti harus ada alamat ya, ada alamat pengirim, ada alamat penerima. Ya macam kita menerima surat lah ya, atau kita mengirim surat, pasti kita membutuhkan alamat pengirim dan alamat penerima. Nah, ini diatur oleh network layer ya. Jadi dia pengalamatannya secara logik. Jadi kita memberikan alamat itu dengan secara logik gitu. Jadi bisa saja secara fisik perangkatnya itu berada jauh gitu ya. Tapi secara logik menjadi dekat, menjadi satu jaringan gitu. Atau sebaliknya, dia berada sebelah-sebelahan nih, tapi secara logik beda jaringan gitu. Nah, itu network layer yang mengatur. Ya. Nanti bentuk datagramnya adalah paket. Nah, ya, namanya paket. Layer selanjutnya adalah transport layer. Ya. Transport layer ini bertugas untuk menjamin dan menyambungkan end-to-end ya, koneksi ujung ke ujung antara source sampai destination. Ya, antara source sampai destination atau antara client sampai server dan sebaliknya. Jadi dia menjamin ya reliability ya, menjamin kehandalan hubungan end-to-end. Nah, nanti ini ada beda, nanti akan kita bahas soal masalah transport layer dan data link layer, bedanya apa? Kalau di transport layer dia menjamin end-to-end connection. Jadi kalau nanti ada putus di tengah jalan ya, error controlnya seperti apa, sedangkan di data link layer, error controlnya seperti apa, apakah dia bisa mentrace kalau dia yang putus, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini ada berbeda. Oke, kemudian layer di atasnya dari transport, atau layer ke berapa? 5 ya. Layer kelima adalah session layer. Ya, session layer ini mengatur sesi. Ya, bagaimana kita membuka web yang sama, membuka suatu aplikasi secara bersamaan, tapi datanya itu tidak salah masuk gitu, tidak salah kamar. Yang paling gampangnya gini, misalkan saya lagi buka web nih, ya, kayaknya saya harus nunjukin webnya, tapi harus ngeprogram lagi nih OBS-nya. Diceritakan aja lah ya, pasti bisa ngebayangin deh. Misalnya, dalam satu waktu saya ngedengerin musik, ya, buka katakanlah dengerin musiknya, karena sekarang zamannya YouTube nggak pakai MP3 lagi ya. Kalau MP3 kan cuman streaming suara MP3 ya. Nah, sekarang saya buka streaming audio dan video sekalian. Buka YouTube sambil dengerin musik atau dengerin ceramah, terus sambil ngetik, sambil browsing juga gitu kan. Nah, kalau kita buka satu internet browser ya, itu kan tabnya banyak ya. Ada tab untuk YouTube, ada tab untuk cek email, ada tab untuk download, misalkan apa, kita lagi buka download sesuatu di internet misalnya. Dan ada tab yang kita browsing, itu juga ada banyak-banyak ya tabnya. Kita cari Google, kita buka halaman pencarian satu persatu gitu kan, jadi sampai tabnya banyak berderet-deret. Nah, itu data yang kita request ke server yang berbeda. Tadi ada yang ke server YouTube, ada yang ke server apa lagi tadi? Email misalnya, ada yang ke server download sesuatu ya, misalkan lagi download misalkan kita lagi download apa enaknya,
download film misalnya, atau kita lagi download paper gitu ya, misalnya, atau kita lagi download skripsi orang gitu ya. Jadi ada banyak tab yang kita buka dalam satu waktu, tapi data yang berasal dari server yang berbeda tersebut, ada yang dari YouTube, ada yang dari Google, ada yang dari email, ada yang dari repository ya untuk download paper, atau dari perpustakaan suatu kampus kita download skripsi mahasiswa yang lain gitu kan. Nah, itu tidak akan campur-campur ya, tidak akan, walaupun dia mix lewat jaringan yang sama ya, lewat satu pintu, tapi dia bisa masuk ke tempatnya masing-masing ya. Yang tadi download yang masuk ke download, yang tadinya buka YouTube streaming masuk ke YouTube streaming gitu, sehingga kita dengar suara yang jernih gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu diatur oleh ini session layer ya. Jadi dia mengatur komunikasi inter-host ya. Jadi dia pisahkan sesinya gitu. Sesi koneksinya apa dia pisahkan. Termasuk juga kalau misalkan kita melakukan task yang lain ya. Misalkan lagi net meeting nih ya, buka net meeting aplikasinya nggak pakai browser gitu ya, pakai Zoom, itu kan aplikasi sendiri ya kan. Nah, walaupun lewat jaringan yang sama tapi kan aplikasi yang berbeda, dia juga dipisahkan oleh session ini ya, layer session di layer kelima. Oke. Nah, layer di atasnya adalah layer presentation ya. Ini untuk mempresentasikan data. Kalau misalkan ada yang di encrypt ya, kalau kita buka Telegram kan itu datanya di encrypt kan. Ya, apa tuh bunyi-bunyi? Oke, kayaknya pintunya kedorong untuk kena AC. Atau ada yang pengen masuk gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana? Oh ya, sampai di presentation ya. Jadi bagaimana kita bagaimana data yang tadi kita download atau kita upload ya, kita download itu maksudnya mungkin Anda nggak ngerasa ngedownload, tapi sebetulnya itu programnya yang mendownload gitu. Apakah itu mendownload halaman web, apakah itu mendownload tadi ya streaming YouTube gitu ya, apakah itu mendownload paper, mendownload skripsi ya, itu sebetulnya kan download ya. Nah, bagaimana data tersebut, data yang berbeda-beda tersebut kita terima, itu diatur oleh presentation layer. Misalkan untuk streaming, formatnya MP4 gitu ya, MP4 ya. Untuk file yang kita download, file skripsi, formatnya docs atau formatnya PDF. Untuk apa lagi? Untuk buka browsing web, formatnya HTML atau PHP misalnya gitu kan. Jadi ada banyak format-format tipe file yang kita download. Nah, tipe file tersebut diatur oleh layer presentation, termasuk nanti enkripsinya ya. Bagaimana komunikasi kita lewat Zoom misalkan di encrypt ya, dan seterusnya, lewat Telegram dan seterusnya. Kalau WA kayaknya nggak di encrypt deh, karena itu orang bilang WA itu nggak secure gitu kan. Oke, lanjut, layer yang paling atas adalah application layer ya. Jadi application layer ini adalah aplikasi yang kita hadapi ya. Apa itu aplikasinya? Bisa browser, bisa Zoom tadi, bisa apalagi WA-an ya. Kita buka aplikasi Line misalkan pakai diinstal ke komputer dan seterusnya. Jadi layer aplikasi itu yang memang mengatur aplikasi tugasnya. Dan layer-layer yang di atas ini, yang tiga ini bentuk datagramnya sama ya, data gitu ya. Jadi bentuknya data. Nah, mulai ditransport namanya segmen, di network namanya paket ya, di data link namanya frame, di physical namanya bit. Jadi ini ada bentuk datagram atau PDU ya, protokol data unit, unit data untuk masing-masing protokol gitu. Oke. Nah, lanjut kita bahas satu persatu nih masalah OSI layer. Ini adalah perangkat-perangkatnya nih ya. Di physical layer tadi kita udah bahas, dia masalahnya dia mengatur masalah mengenai transmisi biner ya, atau transmisi bit-bit 1010 ya, karena yang namanya komputer hanya kenal 1010. Komputer tidak kenal itu gambar, tidak kenal itu YouTube, tidak kenal itu Zoom ya, dia hanya kenal 1010 ya. Jadi nanti bagaimana mana yang bit-bit dari data Zoom, mana yang bit-bit dari data browser, mana yang bit-bit data streaming YouTube, itu nanti physical layer tidak tahu menau. Ya, dia hanya tahu bagaimana mentransmisikan bentuk bit-bit itu ke dalam medium. Ya, mediumnya bisa kabel, ya wire ya, wire itu kabel lewat konektornya ya. Kemudian data rate-nya seperti apa, misalkan berapa kilobit per second gitu ya, tadi kecepatannya.
Nah, kemudian level tegangannya ya misalkan bisa berapa 5 volt misalnya atau di bawahnya gitu ya. Oke. Nah, itu tugasnya si physical layer. Perangkatnya apa? Nah, perangkat yang terkenal yang bekerja dalam physical layer adalah repeater dan hub ya. Hub itu isinya banyak portnya kayak gini nih. Repeater isinya cuma 2 ya. Jadi kita bisa bilang hub itu adalah multi-port repeater, repeater yang banyak port ya. Fungsi hub dan repeater ya untuk memperkuat sinyal dan memperpanjang jarak antar host atau device. Jadi gini, ini kan bentuknya kabel UTP ya. Kabel UTP itu maksimal panjangnya hanya 100 meter gitu. Kalau kita punya host yang jauh dari sentralnya misalkan, atau kita komunikasi antara dua host, jaraknya 200 meter atau lebih, kita harus pasang repeater. Kalau enggak nanti sinyalnya makin lama makin kecil gitu. Karena yang namanya jaringan kabel itu ada redaman ya, ada noise. Nanti kalau misalkan redamannya tinggi atau hambatannya tinggi misalnya sampai 100 meter, itu nanti sinyalnya sama noise bisa sama tinggi, akhirnya nggak bisa dipisahkan lagi. Jadi dapatnya nanti kebacanya error gitu. Nah, supaya tidak error sebelum 100 meter diberi hub atau repeater ya. Kapan diberi hub, kapan diberi repeater? Kalau yang satu itu yang di ujung itu cuma sendiri ya, jangan pakai hub kan, sayang ya gitu. Pakai aja repeater. Tapi kalau dia banyak, nah bolehlah pakai hub gitu ya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Jadi harus dihitung cost per port ya. Berapa biaya per port ini? Oke? Oke. Lanjut, data link layer. Aduh, harusnya dicatat nih jamnya nih. 832. Oke, data link layer. Tadi kita udah bahas ya, dia mengatur alamat secara apa namanya physical ya, medium access control atau logical link control dari LLC dan MAC address ya. Dia menyediakan konektivitas dan path selection di antara dua host ya. Path selection ini maksudnya di antara ini kan ada switch nih ya. Switch ini kan portnya banyak gitu kan. Apalagi kalau kita extend ya nanti. Oh ya, kita bahas perangkat dulu deh. Untuk layer 2, perangkatnya ada dua macam ya, namanya bridge dan switch ya. Kalau tadi perangkat layer 1 namanya hub dan repeater, hub itu yang multi-port, yang repeater ada 2 port. Nah, kalau di layer 2 namanya switch dan bridge. Switch itu yang banyak port, yang ini. Bridge itu yang 2 port. Sehingga kita bisa bilang switch itu sama dengan multi-port bridge ya, bridge yang punya banyak port. Nah, tugasnya apa? Atau fungsinya apa? Fungsinya adalah menghubungkan berbagai device atau host pada LAN ya. Jadi ini adalah konsentrator untuk LAN. Sama dengan layer 1 physical tadi ya. Switch tadi, hub tadi. Hub tadi juga bisa menghubungkan berbagai device pada LAN. Cuman karena dia, nanti akan kita bahas ya secara teknis. Cuman karena dia tidak mengerti pengalamatan, nah di situ akan banyak terjadi data tabrakan data ya atau network collusion. Nanti kita akan bahas lah insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah dia juga include fungsi hub atau repeater. Maksudnya gini, tadi hub atau repeater fungsinya apa? Menguatkan sinyal kalau sudah jaraknya di atas 100 meter gitu ya. Nah ini sama ya, switch juga sama. Dia akan meningkatkan fungsi hub, ya, dia include fungsi hub yaitu meningkatkan sinyal. Jadi kalau tadi sinyalnya makin lama makin kecil, kita pasang perangkat ini, nanti sinyalnya akan diperkuat lagi menjadi level seperti pada saat transmit di komputer yang di ujung gitu ya. Jadi misalkan komputer ujung tadi level transmitnya 5 volt, nanti dia kuatkan lagi jadi 5 volt, misalkan seperti itu. Oke. Kemudian tadi kita bahas yang ini ya. Nah, dia path selection-nya between two host itu nanti antara dua host ya, misalkan dari komputer A ke komputer B. Ini lewat port yang mana nih di dalam switch ini gitu ya. Jadi path selection-nya di level switch atau di level bridge. Nanti insya Allah akan kita bahas pada saat kita membahas layer 2 secara teknikalnya seperti apa. Oke. Nah, dia memprovide logical address juga ya, berupa alamat MAC address, alamat fisik sebetulnya ya, alamat fisik tapi secara logik. Ya, logiknya nanti bentuknya ya alamat fisik gitu. Dan tidak ada error correction ya, best effort delivery ya. Jadi dia tidak ada error correction. Ini kayaknya salah nih. Provide bukan logical address ya mestinya.
Ini provide mestinya physical address ini tulisannya. Salah ketik ini kayaknya tadi. Oke, kita lanjut. No error correction best effort delivery, ya. Jadi untuk data link nggak ada error correction. Jadi kalau frame-nya nanti terputus di tengah jalan misalnya, ya, atau jaringan mati sebentar, ya, atau portnya mati sebentar gitu ya, terus hidup lagi, ya, bisa saja kan. Nah, itu tidak ada error correction. Jadi kalau misalnya putus sebentar, ya udah putus gitu. Misalnya kita lagi download ya, lagi download, masalahnya di link gitu, di link. Masalahnya di link layer ya. Maka mau tidak mau, yang terputus sebentar itu yang harus ngulang lagi gitu loh. Jadi tidak ada error control dan error correction. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya adalah network layer. Nah, perangkatnya network layer antara lain ada router dan modem. Nah, di sini ini udah modern ya. Biasanya routernya ditulisnya kayak gini aja nih, router doang gitu. Nah, sekarang kita bisa sebutkan bahwa modem itu juga termasuk perangkat-perangkat network layer ya. Contohnya modem WiFi ya, yang dia berupa router ya, WiFi router ya, wireless router. Nah, ini dia bisa mencarikan jalan juga gitu loh. Jadi misalkan modem WiFi ini terkoneksi ke jaringan kabel, jaringan kabel TV ya, TV kabel. Nah, biasanya modem TV kabel itu include sama WiFi gitu loh. Jadi selain dia lewat jaringan kabel, dia juga bisa mentransmisikan WiFi dan nanti di extend ke switch sehingga nanti LAN di rumah itu bisa akses lewat TV kabel ini ya, modem TV kabel ini misalnya. Nah, itu kita kategorikan sebagai perangkat layer 3 ya. Nah, dia tugasnya menghubungkan LAN ke jaringan luar atau internet ya, seperti kita tadi sebutkan. Di sini misalkan ini ada 4 port kalau yang router yang ini ya. Nanti outnya nanti lewat fiber misalkan, ada konektor fibernya misalnya ya. Yang 4 ini adalah untuk ke jaringan lokal. Jadi bisa dibagi ke dalam 4 sub jaringan gitu loh. Misalkan ini adalah jaringan yang port pertama untuk BOS, yang port kedua untuk bagian personalia dan keuangan, port ketiga nanti untuk pegawai bagian bagian produksi misalnya, port keempat untuk bagian pegawai untuk penjualan misalnya gitu ya. Jadi untuk LAN kecil perkantoran kecil itu kita bisa bagi subnet atau sub jaringan yang lebih kecil. Jangan jaringan bos dicampur sama jaringan karyawan gitu kan. Kadang-kadang kan bos itu nggak mau komputernya di-share gitu loh. Oke, nah kemudian fungsinya yang lain adalah menentukan rute atau path dari host sumber ke tujuan, atau dari source ke destination. Jadi ini gabung nih bahasa Indonesia bahasa Inggris di mix aja deh biar mudah. Dan dia juga mengatur pengalamatan ya. Pengalamatan dalam artian untuk jaringan layer 3, level layer 3 ya. Layer 3 ini pengalamatannya dengan IP address ya. Kalau layer 2 tadi pengalamatannya dengan MAC address gitu ya. Nah, ini kebalik ini ya. Ini maaf ya, ini slide-nya saya ngambil dari bukan slide nih. Gambar ini loh, gambar apa namanya? Ini ngambil dari Cisco ya. Ini kayaknya kebalik ini ya. Network layer bukan physical addressing tapi logical addressing yang ini yang di bawah ini ya. Ini kebalik ini. Jadi dia memprovide reliable transfer dari data across media ya. Bagaimana data itu ditransmit lewat media. Pegel nih, pegel. Kemudian physical addressing, logical addressing ya secara IP address ya. Kemudian network topologi, nanti sebetulnya network topologi ini di data link juga ya. Tapi di network layer juga dia topologinya nanti bisa ya antara dua inilah ya, data link sama network ini dia membentuk topologi sebetulnya. Kemudian error notification dan flow control, jadi ini diatur oleh network layer. Oke. Kemudian selanjutnya adalah transport layer ya. Transport layer itu adalah perangkatnya PC, ya tadi kan kita udah bahas ya. Nomor 4 sampai nomor 7 itu perangkatnya PC, server ya. Pokoknya yang bekerja di keseluruhan layer lah.
Dia menjamin koneksi end-to-end antar host ya. Concern with transport issue between host ya. Jadi ini tugasnya ini. Kemudian perangkatnya bisa komputer, PC, laptop, server, smartphone ya, iPad tadi ya, PDA dan seterusnya. Mungkin bagi anak-anak zaman now nggak pernah lihat PDA ya. PDA itu ya sama gedenya sama tablet ya. Tapi mungkin teknologinya udah ketinggalan gitu. Jadi dulu itu disebut dia istilahnya PDA, Palm Desktop Assistant. A-nya itu kalau nggak salah assistant gitu. Atau ya saya agak lupa sih. Jadi Palm Desktop. Jadi dia kayak komputer tapi ditaruh di tangan gitu. Jadi bisa digenggam gitu loh. Jadi Palm Desktop Assistant. Kalau nggak salah gitu ya. P-nya tuh Palm lah aja. Palm itu kan artinya tapak tangan gitu. D-nya itu apa? Desktop kalau nggak salah ya. Soalnya teknologi udah jadul banget nih, tahun 2000-an. Udah punah sekarang. Oke, nah kita balik ke transport layer. Dia menjamin ya reliability ya, kehandalan data transport ya. Jadi nanti kalau ada jaringan yang putus, misalkan nih dari host kita di jaringan kampus, misalkan di kampus masing-masing akses ke YouTube. Tadinya rutenya lewat sini gitu ya, lewat jaringan yang khusus tadi. Tahu-tahu ada yang putus tengah jalan nih ya di salah satu road path. Nanti si apa namanya si transport layer itu nanti dia bisa menjamin tadinya putus di mana, si routernya akan cari jalur lain gitu. Ya, jadi dia nanti ada mekanisme error controlnya. Ya, ada mekanisme error control pada saat terjadi putus, dia nunggu nggak dapat sinyal ACK, NACK misalnya. Nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti dia minta lagi, request lagi gitu. Oke. Kemudian dia mengestablish ya, membangun, memaintain dan memaintain ini maksudnya memelihara dan memutuskan ya, terminate virtual circuit. Virtual circuit itu maksudnya jaringan apa bukan jaringan ya, sambungan virtual dari host ke destination. Jadi sambungan virtual itu maksudnya ya rute yang dilewati mulai dari host sampai destination gitu. Nah, virtual circuit itu jaringan virtual yang dibangunnya itu ya itu bisa jalurnya lewat mana aja ya. Trace-nya nanti si mesin bisa lah. Kalau kita ngetrace-nya pasti nggak bisa. Kemudian fault tolerant, fault detection and recovery information flow control. Nah ini tadi udah kita bahas ya. Jadi dia bisa mendeteksi kesalahan dan bisa merecover ya information flow-nya bisa direcover. Dia bisa minta lagi gitulah singkatnya. Lanjut session layer ya perangkatnya masih sama ya sampai atas itu sama semua. Ya, dia mengatur sesi di antara ini tadi udah kita bahas ya. Sesi di antara aplikasi dalam waktu yang sama. Misalkan beberapa sesi dari web browser ya. Jadi kita buka multi-site ya dalam satu web browser ya lewat banyak tab yang kita buka tadi ya. Kemudian multi-type ya. Ada banyak data yang kita buka, tipenya ada banyak ya. Nah, jadi walaupun tipenya banyak, ada yang data stream ya, ada FTP misalkan download ya, ada video streaming ya, itu kan tipenya juga banyak. Nah, sesinya dipisahkan oleh si session layer. Oke. Presentation layer itu di atasnya, layer di atasnya, dia menjamin data bisa dibaca oleh sistem ya yang menerima. Jadi kalau YouTube mengirimkan data MP4 untuk streaming ya. Jadi format MP4 ini diatur oleh presentation layer ya. Bagaimana format MP4 ini dipresentasikan kepada kita di sini ya yang menggunakan host ini dari servernya YouTube misalnya. Kemudian ada website yang kita buka itu formatnya HTML, ada JSON, ada PHP misalnya. Nah, bagaimana itu dikembalikan kepada kita lagi gitu loh. Oke, dan terakhir adalah application layer ya, paling atas. Ya. Jadi gini, internet dan network application yang dihubungkan dengan jaringan atau internet ya. Ada banyak kan? Bahkan sekarang Word juga berhubungan sama jaringan gitu. Ya, aplikasi perkantoran kayak Word, Excel gitu ya. Udah dihubungkan dengan jaringan gitu. Ya, misalkan nih kita lagi buka di Word ya. Kita lagi buka apa namanya tuh clip art ya. Jadi clip art itu nanti bisa nyari ke internet gitu. Dan lain-lain. Ya, di Excel juga sama. Di PowerPoint juga sama, kita download desain untuk PowerPoint-nya dari internet. Gitu loh. Terus various modern application, banyak aplikasi modern yang ya macam-macam lah. Ya contohnya ada browser, sosial media, TikTok yang suka main TikTok ya.
Yang jelas TikTok nggak bisa pakai desktop, tapi pakai smartphone. Aplikasi email, ya, aplikasi meeting online, pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai yang lain ya. Aplikasi remote monitoring, ya misalkan kita mau memonitor di apa? Di toko kita punya toko ya, misalkan ini pengusaha besar ceritanya ya, punya Maret gitu ya. Jadi pengusaha apa namanya? Convention convenience store ya, toko convenience yang nyaman gitu lah, kayak Maret gitu. Nah itu kan kita pasang CCTV, CCTV-nya ingin dipantau lewat jaringan gitu misalnya. Nah itu juga sama. Oke, nah karena yang 3 layer ini itu sama sebetulnya bentuk datanya ya, 3 layer ini ya, session, presentation, dan application itu bentuk datagramnya sama, masih data, maka di beberapa apa namanya referensi yang terbaru ini dipersingkat nih. Jadi layernya karena tiga-tiganya itu masih sama bentuknya, jadi dipersingkat aja, jadi satu layer, application layer namanya gitu. Ke bawahnya baru tetap ya transport, network, data link, dan physical. Jadi 567 digabung jadi 5 supaya penggambaran dan mengajarkannya lebih simpel lagi gitu. Tapi yang standar ya, yang standar untuk pengajaran dan untuk pengembangan yang OC layer yang 7 tadi, bukan yang 5 layer gitu loh. Jelas ya? Itu hanya untuk penyederhanaan. Nah, ini ya sama lah. Ini kayak apa namanya istilahnya? Uh, Layer to layer communication gitu ya. Ya, layer to layer communication. Ini bentuknya apa ya? Kalau application tentu generate data ya, dan request connection ya antara host sama host ya, misalkan antara web browser sama web server. Kemudian di transport itu menjamin koneksi antara web browser sama web servernya tadi ya. Kemudian network layer atau IP ya. Jadi bentuknya di sini TCP, ini IP, atau UDP ya kalau transport, TCP atau UDP, ini IP. Kepanjangannya apa? Nah, nanti kita bahas lah, insya Allah. TCP Transmission Control Protocol ya. UDP User Datagram Protocol. Ya, itu nanti jenis protokolnya sih. Dan IP adalah Internet Protocol ya. MAC Address Medium Access Control. Oke. Nah, kalau IP nanti bagaimana antara kedua alamat itu saling berhubungan ya. Mentransfer paket di antara kedua alamat virtual. Dan kalau data link itu mentransfer frame ya, kalau ini paket, yang transfer kalau ini frame ya, di antara kedua alamat physical. Dan terakhir physical layer, bagaimana data ditransfer dalam bentuk bit ya, bit 0101 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah apa namanya protokol data unit ya, atau datagramnya ya, antara dua host tadi ya, host A ke host B ya. Jadi kita lihat di sini bentuk datagram ya. Di 3 layer yang teratas ini ya, layer 567 itu bentuknya masih data sama. Layer keempat, transport layer, bentuknya segmen. Layer ke 1 bit, layer kedua frame, layer ketiga paket, dan seterusnya. Jadi Anda harus sebagai orang yang mempelajari jaringan ini harus tahu nih nama-nama datagramnya ya untuk masing-masing layer. Karena ini kalau ingin ambil ujian CCNA misalnya, ini akan keluar terus nih ya. Ya, akan keluar terus nih istilah-istilah ini. Oke. Nah, kemudian ada lagi istilah namanya encapsulation ya, enkapsulasi ya. Ini asal katanya kapsul ya. Kapsul artinya bungkus ya. Nih, kapsul itu artinya bungkus. Jadi kalau kita minum obat, obat itu kan berupa kapsul. Kalau kita buka itu kapsul, dalamnya kan bubuk obat, itu pahit banget gitu. Jadi biar nggak pahit, makanya dibungkus pakai kapsul. Nah, jadi di jaringan juga sama, encapsulation artinya pembungkusan dengan kapsul, kira-kira gitu ya. Jadi enkapsulasi itu artinya adalah proses mengirimkan atau mengoper data ya dari layer yang lebih tinggi ke layer di bawahnya dengan menambahkan bungkus atau kapsul berisi informasi ya. Jadi kapsul ini ada informasinya. Bisa informasi pengalamatan, error control, flow control, dan seterusnya. Oke. Nah, urutan enkapsulasinya ini ya, data dari layer yang gabungan tadi ya, application layer ya, yang 567 ya, itu bentuknya data, kemudian berubah jadi segmen atau ditambahin jadi segmen ya di transport layer, kemudian jadi paket yaitu di network layer, jadi frame di data link layer,
dan jadi bit di physical layer gitu ya. Nah, signalingnya ya, kalau bit ini nanti signalingnya ke medium, misalkan tadi kabel atau gelombang udara ya, atau gelombang cahaya ya. Jadi bentuknya gelombang cahaya, electricity atau electromagnetic wave ya, gelombang elektromagnetik gitu loh. Nah, ini cara-cara penambahannya ya. Jadi misalkan nih di application layer ini. Jadi bentuk datanya kayak gini nih. I want to download a web page dari alamat ini. Saya mau download web page gitu. Nah, begitu dia masuk ke transport layer ya. Datanya ini yang hijau, kemudian dikasih pengalamatan ya. Ya, dikasih pengalamatan. Misalkan source portnya, jadi nanti dari komputer itu aksesnya nanti ada nomor port ya. Nanti yang namanya mengakses web page, nanti port untuk web di server itu misalkan pakai port 80 ya, atau port 8080 misalnya ya, kalau pakai proxy misalnya. Nah, sedangkan di port lokal itu nomornya bisa macam-macam ya, karena tergantung nomor port yang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh protokol komunikasi di komputer lokal. Ya, misalkan oleh segmen oleh transport layer ya, segmennya diberi nomor port segini gitu ya, destination portnya segini. Jadi di segmen itu ya, di datagramnya segmen ya, di videonya segmen, maka kapsulnya berbentuk nanti ada alamat di sini ya, alamat layer keempat, kemudian ada datanya. Nah, pada saat dia dipindahkan atau dipas atau diteruskan ke layer di bawahnya, ya, network layer, dia diberi alamat IP ya. Kalau di transport namanya TCP atau UDP ya. Transmission Control Protocol atau User Datagram Protocol namanya. Kalau di network layer namanya IP ya, Internet Protocol. Nah, ini juga nih sering keluar nih kalau ambil ujian CCNA. Jadi diingat-ingat terus. Nah, bentuk datagramnya dari data video dari network layer adalah data yang di atas ya, dari layer atas ini kan dua kotak gitu lah ya. Dua kotak ini nanti dibungkus lagi nih oleh network layer ya, dibungkusnya nanti ditulisin alamat ya, IP address dari source ke destination ya, dari sumber ke tujuan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya nih ya, web host website yang dituju, source-nya adalah sumber komputer yang kita ya, alamat IP komputer kita gitu. Oke. Nah, kemudian diteruskan lagi ke layer di bawahnya namanya data link layer ya. Pengalamatannya pakai MAC address. Nah, gitu ya. Nah, di layer di bawahnya ini bentuknya adalah frame. Jadi nanti bentuk data yang dibungkusnya ada yang tiga kotak ini ya. Tiga kotak ini dibungkus, nanti dikasih sampul dengan tulisan source MAC address dan destination MAC address, kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti ada header-nya ini ya. Header itu bagian kepala, nanti ada bagian ekornya nih, nggak tergambar di sini. Bagian ekornya adalah trailer ya, menyatakan bahwa satu frame ini sudah komplit. Kalau trailernya nggak kebaca, artinya dia nggak komplit gitu loh. Jadi mekanisme pendeteksian errornya di situ ya. Pokoknya kalau udah masuk sederetan bit, cek ini headernya udah, ini mulai frame. Nanti kalau udah ketemu trailernya, ini akhir frame. Jadi dia satu frame utuh sudah masuk ke tujuan. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Mungkin agak sulit membayangkan ini ya. Nah, ini ada apa namanya? Nah, ini ada penggambaran mungkin yang agak lebih sederhana ya. Jadi pada saat data itu masuk ke session layer, dari session ke transport layer ya, ini kan masih data bentuknya data stream ya. Nah, yang namanya transport dia akan membagi segmen-segmen, kan misalkan datanya gede gitu kan. Kan nggak mungkin yang gede itu dikirim sekaligus gitu, mesti dipecah-pecah gitu ya. Nah, dipecah-pecah ke dalam beberapa segmen. Nanti setiap segmennya dibungkus oleh enkapsulasi oleh layer di bawahnya ya. Enkapsulasinya berbentuk paket. Jadi ya data itu kira-kira masuk kotak ya. Kotak itu namanya paket, dikasih alamat jaringan. Kemudian nanti paket ini ya di data link layer dibungkus lagi ya, dienkapsulasi lagi. Ada frame header dan frame trailer gitu ya. Jadi ada bungkus lagi alamat MAC address untuk source dan destination, dan penutupan frame gitu ya, ditutup depan dan belakang gitu loh. Nah, cerita mengenai bentuk enkapsulasi ini ya, bagaimana data dipindahkan di setiap layer,
saya jadi ingat ya, misalkan nih, ketika kita mendownload video ini di YouTube ya, dari YouTube ya. Ya, misalkan ini kan nanti videonya kita nonton di YouTube kan, sedang nonton ya. Nah, pada saat kita download video ini dari YouTube lewat streaming kah ya, nontonnya atau kita download filenya, maka ini mirip kayak waktu saya mengirimkan barang-barang dari Jepang ke Indonesia ketika pulang for good ya, back for good, pulang selamanya gitulah kira-kira. Nah, saya ingin ngirim barang serumah nih dari rumah di Jepang ke Indonesia. Nah, kira-kira prosesnya kayak gini nih. Ya, di application layer ya, pesannya adalah saya mau BFG pindah total. Saya punya lot of stuff ya, ada banyak banget barang yang mau dibawa gitu ya. Ada buku, baju, alat masak, alat makan, alat sekolah, alat sport, alat olahraga gitu dan lain-lain. Ada banyak lah, alat elektronik juga ada. Nah, ini nih barangnya nih, sabrok-abrok ya. Ada alat tulis, ada alat dapur, ada alat makan, ada baju, ada alat elektronik dan seterusnya. Nah, kemudian saking banyaknya nih barang, ya kan? Karena banyak nih barangnya, itu barang kita lakukan segmentasi ya. Kita bagi ke dalam segmen-segmen, alias kita tumpuk-tumpuk nih. Ini tumpukan buku nih sama baju sini, tumpukan alat makan sama alat masak sini, tumpukan alat elektronik sini misalnya. Jadi kita bagi-bagi segmen-segmen. Ya walaupun nanti ada yang campur gitu ya. Misalkan buku sama kita campur sama baju ya, atau misalkan alat elektronik campur sama baju biar eh, kayak gini apa namanya, nggak beradu-beradu lah gitu ya kira-kira, atau bajunya diselipin ke alat makan gitu kan bisa ya, biar piringnya nggak beradu-beradu misalnya. Jadi kita tumpuk, kita bagi segmen-segmen ya. Jadi eh, jadi ini tumpukannya, isi tumpukannya yang ini ya, ini isi tumpukannya. Nanti di apa namanya, di tumpukan itu kita tulis ya, supaya tahu isinya apa aja ya. Kita tulis daftarnya ya. Daftarnya A, B, C gitu. Jadi udah disiapkan nih, tumpukan A daftarnya ini, kita tulis. Tumpukan B daftarnya ini isinya. Tumpukan C daftarnya ini isinya gitu loh. Dan seterusnya. Nah, kemudian saya beli kardus nih ya. Saya beli kardus dari perusahaan pengiriman ya. Namanya Yamato kalau di sana ya. Kalau di sini namanya kayak JNE ya, kayak Tiki dan seterusnya. Mereka jual kardus loh. Nah, kita beli kardusnya. Jadi masing-masing barang yang sudah ditumpuk tadi kita masukin ke kardus ya. Yang ini masukin ke kardus ini, nanti yang lain masukin ke kardus ini gitu. Nah, ini yang dibentuk yang disebut dengan paket ya. Jadi udah kita bungkus nih. Kalau tadi baru disegmentasi aja, ditumpuk-tumpuknya dipisahkan gitu biar gampang nanti masukin ke kotaknya gitu loh. Nah, pada saat kita teruskan ke network layer, ya kita masukkanlah barang-barang itu ke dalam paket-paket ini kan. Ya. Nah, setiap box isinya adalah ada daftar isinya tadi ya, daftar tumpukan barangnya, list 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada isi barangnya, D, E, F gitu ya. Ada list 1 tadi A, B, C gitu ya, nama barangnya. Nah, ini barangnya nih. Biar muat saya tulis A, B, C gitu lah. Nah, kemudian setiap box ini kita tulis alamatnya yang jelas gitu. Ya, karena kan nggak mau tercecer kan, kita tulis nih dari alamat kita di kota sana gitu ya, di Yamato misalkan ke Pekanbaru gitu, kita tulis nih di kotak ini ya. Terus nanti tulis nanti box 1 of 4 misalnya, box 2 of 4, box 3 of 4, box 4 of 4 gitu ya. Box 4 dari 4 ya, box 3 dari 4, box 2 dari 4 gitu kan. Nah, kita tulisin tuh di boxnya. Oke? Sampai sini paham ya maksudnya? Jadi nanti di dalam ini ada listnya, isi barangnya apa, kemudian di luarnya ada tulisan dari mana ke mana. Oke? Nah, kemudian setelah itu di data link layer ya, itu kita minta dibungkus lagi nih sama perusahaan kontainernya, perusahaan kargonya gitu kan. Jadi dari sini masih level kita, ini kita kasih ke perusahaan kargo. Ya, ini foto saya nih lagi nganterin barang. Nah, barang yang tadi udah kita pak bagus-bagus, kita bungkus lagi nih pakai plastik gini ya, plastik apa ya istilahnya, plastik terpal gini lah, biar nggak robek-robek, nggak kena hujan, nggak basah gitu kan, karena lewat kapal laut soalnya. Nah, ini ketika dibungkus, perusahaan kargonya minta ya supaya barangnya tidak tercecer, karena kargonya pusatnya di Jakarta nih, antar negara kan dari Jepang ke Jakarta. Jadi biar tidak tercecer,
di kotaknya tolong dong ditulis gitu. Tulisnya dari mana? Dari Jepang, Yokohama, tujuannya Indonesia, Jakarta gitu. Jangan Pekanbaru tujuannya, nanti bingung nyasar, tujuannya Jakarta gitu. Nanti tujuan Pekanbarunya ada di sini nih, gitu loh. Ya, ada di sini. Ada di alamat masing-masing kotak gitu kan. Sedangkan ininya ke Jakarta aja. Kenapa? Karena kan nanti barang kita tuh nyampur sama barang teman lain gitu kan. Yang sama-sama dikirim ke Indonesia, tapi mungkin kotanya beda. Saya dikirim ke Pekanbaru, teman saya dikirim ke Jakarta, nanti ada teman yang lain mungkin dikirim ke Malang, dan seterusnya gitu. Karena kita nyewa kargo, nyewa kontainer bareng-bareng gitu kan. Nah, karena itu diminta supaya tujuannya sama. Supaya apa? Supaya orang pelabuhan yang notabene adalah orang Jepang itu nggak salah masukin nih. Ini barang ini nanti masukin kontainernya sama-sama gitu, tujuan Jakarta gitu. Jangan nanti barang-barangnya dimasukin tujuan Singapura gitu kan, bisa salah alamat kan, gitu loh. Nah, jadi sampai selesai ini ya, dikasih label lagi kan. Jadi walaupun udah dibungkus lagi tadi pakai terpal, dikasih label lagi di luarnya tujuannya ke Jakarta gitu. Nanti perusahaan kargo punya nih listnya ya. Yang kotak ini nanti alamatnya Pekanbaru gitu. Kotak ini Pekanbaru, kotak ini Pekanbaru misalnya. Kotak yang ini ke Malang gitu, kotak yang ini Malang, nanti kotak yang ini ke Jakarta gitu kan. Jadi walaupun udah nyampur, karena masing-masing punya alamat sendiri, jadi perusahaan kargo nggak akan salah kirim nanti begitu paketnya sampai di Jakarta. Oke? Nah, udah beres, masuk ke physical layer. Physical layernya apa? Medium ya. Jadi barang-barang ini dimasukkan kontainer dibawa oleh kapal, terus pindah ke mobil truk ya. Mobil truk baru sampai ke Pekanbaru, baru sampai ke Malang gitu ya. Baru sampai ke rumah teman yang di Jakarta misalnya. Nah, jadi kalau misalkan ada nanti yang teman-teman yang punya kesempatan ke Jepang ya, masuk ke sini nih ya. Pengiriman barang lewat kargo Pak Ruswan, tahu lah ya. Jadi analoginya enkapsulasi itu mirip kayak pindahan barang kayak gini ya. Mungkin nanti kalian bisa cari analogi yang lain, silakan. Jadi saya kasih contoh ini karena fresh ini apa namanya? Eh, karena fresh pengalamannya baru-baru ini gitu, masih baru gitu lah, masih fresh. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai protokol model OSI, sekarang kita bahas TCP/IP lagi ya, model TCP/IP. Ya. TCP/IP ini adalah protokol yang bekerja yang digunakan untuk internet ya. Protokol working protokol itu maksudnya protokol kerja atau protokol yang saat ini dipakai gitu ya, yang bekerja, yang digunakan untuk internet. Jadi orang tidak menggunakan protokol OSI ya. OSI itu cuma model. Jadi protokol realnya adalah protokol namanya TCP/IP. Nah, protokol TCP/IP ini dia independen terhadap operating system. Artinya, walaupun komputernya diinstal Mac OS ya, MacBook ya, walaupun diinstal Windows, walaupun diinstal Unix atau Linux, dia tetap bisa menggunakan protokol TCP/IP untuk berkomunikasi di internet. Ya, termasuk juga smartphone ya. Smartphone tetap menggunakan IP address. Jadi nanti kalau misalkan Anda iseng nih, ya, iseng coba nanti smartphone-nya pakai WiFi ya, masuk ke WiFi, kemudian dari komputer, nanti di komputernya aktifkan ini web server pakai SAM misalnya atau pakai yang lain. Nanti coba dari komputer akses ke SAM ya, ke servernya di laptop ya, atau di komputer. Nanti coba lihat ya, dilihat IP-nya kebaca berapa gitu. Karena dari laptop nanti bisa lihat ya, siapa yang mengakses situs ini. Nanti kebaca IP-nya. Oke. Nah, itu cara mengetahui kalau ternyata smartphone juga menjalankan protokol TCP/IP supaya dia bisa mengakses jaringan. Oke? Jelas ya? Nah, bagaimana nih hubungannya antara protokol TCP/IP dengan OSI model ya? Model OSI dan model TCP/IP. Ya, karena tadi udah kita bahas masalah penyederhanaan. Jadi TCP/IP ini lebih menyederhanakan lagi ya. Seperti tadi, layer 567 digabung jadi satu layer saja namanya layer application. Kemudian transport itu tetap ya, layer transport, layer 4 itu tetap. Kemudian layer network, layer 3 itu namanya layer internet ya di dalam protokol TCP/IP. Jadi ini TCP di sini ya, transport, internet, IP di sini ya, IP. Jadi ingatnya itu aja. Ini T-nya TCP, ini IP gitu ya. Kemudian layer yang di bawah itu digabung ya. Kalau OSI itu kan layer 1 2 masih terpisah, di TCP/IP itu digabung. Jadi hanya 4 layer aja ya. Hanya 4 biar mudah gitu loh. Nah,
Model TCP/IP ini dia support many routing protocols ya. Dia mendukung banyak protokol routing. Nanti protokol routing ini insya Allah akan kita bahas pada saat kita membahas layer 3 ya. Kemudian arsitekturnya fleksibel dan addressingnya menggunakan IP versi 4 dan versi 6. Versi 5-nya kok nggak ada? Ya memang nggak ada ya. Karena mungkin pengembangan saat itu ya, versi 5 itu tidak bisa diterapkan, mungkin ya. Gitu. Oke. Nah, ini bentuk apa namanya PDU-nya tetap ya sama ya. Dengan yang udah kita bahas ya di OSI sama. Aplikasinya juga sama ya. Aplikasinya ada DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS. Nanti ini apa saja istilahnya nanti insya Allah akan kita bahas ya, kita akan diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, yang lainnya sama. Saya kira itu saja sih ya untuk TCP/IP. Pada dasarnya dia mirip dengan OSI ya, protokol OSI, hanya ada penggabungan-penggabungan. Kemudian yang mengembangkan juga beda ya. Kalau OSI itu dikembangkan oleh organisasi namanya ISO ya, International Standard for Organization, ya sebagai dasar atau referensi ya. Jadi model OSI ini adalah protokol komunikasi yang standar. Tapi dia model aja gitu, bukan dalam bentuk softwarenya, bukan. Nah, yang dalam bentuk software, protokol komunikasi yang running, itu namanya model TCP/IP yang running sekarang ya. Dia adalah protokol komunikasi yang digunakan secara umum dalam jaringan komputer di dunia. Dikembangkan pertama sekali oleh ARPA ya. ARPA itu adalah lembaga riset di Amerika. Oke, saya kira itu bahasan kita kali ini ya. Sebagai take home message ya, pesan untuk dibawa pulang. Di kolom komentar di bawah nanti ya, coba kalian tuliskan ya, apa yang sudah dipahami dari materi kuliah ini ya. Waktunya terbatas 1 hari aja ya. Jadi mungkin ikuti kuliah ini, catat, grab hal-hal yang penting, kemudian tuliskan di bawah. Oke, di dalam kolom komentar. Dan ini juga sebagai tanda bukti kalian sudah menonton video, sudah mengikuti kuliah dan sebagai absensi. Dan kemudian untuk tugas tugas resmi, coba pikirkan contoh lain analogi penerapan model OSI layer dalam kasus di dunia nyata. Ya, kalau tadi saya sudah kasih contoh analoginya waktu saya BFG ya, Back for Good, pengiriman barang dari Jepang ke Indonesia. Nah, coba kalian nanti pikirkan lagi contoh analogi yang lain. Terus jelaskan cara kerja dari analogi yang kalian pilih tadi. Nanti tugas ini akan disubmit melalui e-learning ya, seorang-seorang atau tugas individu. Ya, ayo silakan. Yang kreatif, pikirin kreatif. Coba nanti kalau kalian udah bisa mencari analoginya, maka saya yakin kalian paham bagaimana sebetulnya masalah enkapsulasi terjadi. Bagaimana sebetulnya data berpindah dari layar paling atas sampai layar paling bawah. Ya, kalau kalian sudah bisa mencarikan analoginya, maka saya jamin kalian mengerti masalah OSI layer. Oke, saya kira demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dan bisa menjadikan kalian lebih tertarik lagi dengan jaringan komputer. Ikuti terus ya bahasan kita tentang jaringan komputer. Mudah-mudahan nanti kita bisa simulasi jaringan komputer dengan pakai tracer. Dan siapa tahu ada yang lebih termotivasi lagi, belajar giat lagi dengan tentang jaringan, lebih spesifik ke dalam jaringan misalkan Cisco atau berbasis Juniper, kemudian bisa ikut tesnya, lulus, nanti kalian mudah-mudahan bisa dapat kerja dengan cepat di bidang jaringan komputer. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.